of Jesus Christ. Mari kita lihat Matius 27 ayat 50. Mari berdiri. Matius 27 ayat 50 dan ada beberapa tempat ayat. Saya ingin tunjukkan saudara sebuah kronologi tentang bagaimana orang mengatakan Yesus itu dibunuh, Yesus itu mati karena sesuatu, tetapi ayat ini bilang apa? Matius 27 ayat 50. Saudara bacakan untuk saya. 1, 2, 3. Ya, ayat 27 bilang bahwa Yesus menyerahkan nyawanya. 27 ayat 50 ya. Ia menyerahkan nyawanya. Ada tertulis di situ, ia menyerahkan nyawanya. Oke. Kedua, Markus 15 ayat 37. Markus 15 ayat 37. Sudah dapat? Bilang amin. Amin. Betul ayatnya? 2, 3. Sudah 2 kali. Lukas 23, 46. Sudah dapat? Ya. 2, 3. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Yohanes 19 ayat 10. Jadi 4 kali, saudara. Yohanes 19 ayat 30. Ayat itu mengatakan, ayat 30 sudah dapat, 2, 3. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah dia, "Sudah selesai." Lalu dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Perhatikan ayat 33 dan 34. 33, 34, baca sama-sama. 2, 3. Tapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mengatakan-katakannya. Maka seorang dari antara prajurit itu menikam bambunya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Silakan duduk. Dari mana lebih dulu? Yesus menyerahkan nyawanya atau prajurit menombak dia? Dia menyerahkan nyawanya. Dan ini terjadi berapa kali? 4, dicatat 4 kali. Dan ini membuktikan bahwa Yesus bukan dia jadi korban dalam pengertian seperti jadi korban penganiayaan. Tidak. Yesus tidak mati karena sesuatu yang sifatnya manusiawi. Tetapi Yesus mati karena kerelaannya. Ia taat sampai mati. Ia rela, haleluya, katakan ia rela. Dan kerelaannya ini yang memiliki power, yang memiliki kuasa. Karena dalam kemanusiaannya dia mati. Dan sekian banyak orang yang kita tahu, tidak ada yang rela mati di kayu salib. Tidak ada, sedangkan sudah disalib di kiri kanan Yesus masih ada yang komplain. Tetapi Yesus dengan sengaja menyerahkan, katakan menyerahkan nyawanya. Jadi menyerahkan nyawanya ini adalah poin penting, karena di dalam menyerahkan nyawanya atau kematian Yesus secara fisik ini, saudara, Allah tidak pernah mati. Sekali lagi, Allah, ketuhanan, keilahian Yesus tidak pernah mati. Yesus tidak pernah berhenti menjadi Allah, tidak pernah berhenti sebagai Allah. Jadi tidak ada titik waktu di mana Yesus bukan Allah. Setuju dengan saya, katakan amin. Jadi kalau bilang ada Allah mati, Allah tidak pernah mati. Tetapi kemanusiaan Yesus yang 100% itu yang rela mati untuk satu tujuan. Nah, tujuan inilah yang akan saya bagikan. Minta tolong kalau Pak Robi bisa bantu saya membaca supaya kita lebih cepat waktunya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kuasa kematian Yesus. Saudara, kalau bicara kematian itu menyangkut darahnya, salibnya, bukit Golgotanya, ya, cawan penderitaannya, sudah satu paket semuanya. Dan melalui kematian Yesus, saudara dan saya, yang pertama adalah 1 Korintus 6 ayat 20, jelas dikatakan bahwa hidup kita, nanti dibaca silakan, hidup kita sudah tergadai kepada dosa,
Dan perlu ada seseorang yang bayar untuk menebus. 1 Korintus 6 ayat 20, Ya. firman Tuhan berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Yes. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, haleluya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Lunas dibayar kapan? Pada waktu Yesus mati di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus sudah bayar kami. Yesus sudah bayar, ayat ini bilang lunas. Tidak kredit, saudara-saudara. Satu kali satu bapak dan ibu di motor tabrakan jatuh. Kemudian bapak ini langsung angkat cari motornya, dia periksa. Ibunya bilang, kenapa kamu cari lebih dulu motor, bukan saya? Dia bilang, minta maaf, kasihan. Kalau ngana lunas. Barin motor masih kredit. Hidup kita tidak kredit, amin. Kita sudah lunas, haleluya. Lunas dibayar, jadi sekarang kita milik siapa? Milik Kristus, haleluya. Kita bukan milik iblis lagi. Kalau ada pihak yang menuntut, maka sudah ada tanda darah pembayaran. Dibayar dengan darah yang mahal, bukan darah yang murah, ya. Dan satu-satunya jenis darah yang tidak pernah ada di muka bumi adalah darah Yesus. Ada darah bomba yang ada di India yang hanya 1-2 orang di bumi, tetapi saudara, darah Yesus tidak ada tandingannya, karena darah Yesus ini bisa membersihkan dan membayar dosa kita. Bahkan yang hebatnya, orang sebelum Yesus dan orang sesudah Yesus semuanya dibayar lunas. Titik poinnya adalah ketika kita percaya, ketika kita terima Yesus lahir baru, maka efektif dari darah pembayaran itu terjadi pada kita. Dan sekarang saya milik Yesus sudah bayar lunas. Katakan amin. Jadi korban Tuhan Yesus adalah satu-satunya korban yang memenuhi syarat untuk membayar kita. Begini, kenapa Yesus harus 100% Allah dan harus 100% manusia? Nah, dia harus 100% Allah untuk membuat korban anak domba Allah itu. Mengapa disebut anak domba Allah? Domba adalah sisi korbannya, Allahnya adalah sisi ketidakcacatannya, ketak bercacatnya dia, itu yang membuat korbannya sah. Haleluya. Jadi dia bayar, kita tidak ada yang bisa komplain. Karena salah satu kebodohan iblis, dia berpikir kalau Yesus ini disiksa, kalau Yesus ini dituduh tuduhan palsu. Saudara, kalau dituduh tuduhan palsu, kita paling gelisah yang seperti itu. Kalau kita tidak buat, mereka bilang, ada pencuri kan, pencuri ayam. Padahal tapi ayam sendiri kita bawa-bawa, dikira pencuri ayam. Itu perasaan tertuduh itu, dituduh itu lebih berat daripada ada berbuat kemudian dituduh. Nah, Yesus tidak pernah berbuat dosa, katakan amin. Tidak pernah ada dosa, bahkan tidak ada benih dosa. Tidak ada gen atau DNA dari Yusuf yang suami Maria kemudian, yang ada pada Yesus bahkan dari Maria sekalipun tidak ada. Dia murni dikandung oleh Roh Kudus, dan benihnya ini tanpa dosa. Dan ada orang menyebutnya Immaculata. Saudara, tidak ada dosa, tanpa dosa hanya Yesus. Dan itu sebabnya ketika dia jadi korban, dia satu-satunya yang memenuhi syarat. Haleluya. Kenapa korban tiap tahun oleh para imam besar dan imam kecil diulang-ulang? Karena tidak ada korban yang memenuhi syarat. Ya, hanya satu korban. Lihatlah anak domba Allah yang menanggung dosa isi dunia. Karena satu-satunya, katakan satu-satunya, domba yang tak bercacat hanya Yesus Kristus. Kenapa dia tidak disebut dengan binatang? Inilah anak panda Allah, anak panda lucu, ya. Bukan. Inilah anak domba, karena domba menunjuk kepada sesuatu yang akan dikorbankan, membayar penebusan. Jadi saudara dan saya sudah ditebus lunas. Jadi tidak tiap tahun kita bayar, amin. Hari ini kita tinggal merayakannya. Karena sekali kita percaya, kemudian kita tidak tinggalkan dia, selama itu darah pengorbanan Yesus membayar kita efektif atas hidup kita. Haleluya. Yang kedua, Wahyu 12 ayat 11. Wahyu 12 ayat 11. Jadi yang pertama, melalui kematian Yesus, hidup saya, hidup saudara, hidup kita sudah lunas dibayar. Wahyu 12 ayat 11, firman Tuhan. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba, Ya. dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ya, oleh darah anak domba. Kita punya lagu, oleh darah anak domba Allah ini dan kesaksian kita
Kesaksian kita itu nanti bagian lain saya bicarakan. Tetapi oleh darah anak domba, katakan darah anak domba, iblis dikalahkan. Ini yang saya bilang tadi. Iblis berpikir kalau Yesus disalib, maka dia akan jadi sama seperti kita, mengeluh, dan kemudian akan kecewa. Orang yang dia sembuhkan dari lumpuh, dari buta, dari kusta, orang-orang yang sama yang berteriak, tadinya mubaraklah, hosanalah, dia yang datang dengan nama Tuhan, tapi dari mulut-mulut yang sama, yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Orang yang telah pernah kita tolong berkali-kali, bahkan yang telah membangkitkan orang dari orang mati, orang dibangkitkan dari kematian. Bisa orang yang sama yang bilang salibkan dia, salibkan dia. Pilih mana, Barabas atau Yesus? Pilatus suruh pilih, tapi mereka tetap pilih Barabas walaupun Barabas itu sangat jahat. Sudah bayangkan Yesus disetarakan bahkan di satu level, dua level, kan di bawah Barabas, gara-gara mereka itu sangat-sangat membencinya. Dan Yesus sempat berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Luar biasa. Kalau kita jadi serupa Kristus, inilah karakter yang muncul. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi yang kedua, kematian Yesus, melalui kematian Yesus, katakan bersama, melalui kematian Yesus, darahnya mengalahkan iblis. Sebabnya kalau kita menyebut darah Yesus, itu bukan hanya menyebut darahnya, tetapi pekerjaan yang utuh. Pekerjaan dari pekerjaan Yesus dalam hal, ada beberapa pekerjaan iblis yang nanti saya jelaskan pada bagian lain. Tapi salah satu yang iblis yang pegang waktu itu adalah dia memegang seluruh umat manusia, dia kendalikan seluruh umat manusia, dia atur semua umat manusia. Tetapi sejak darah Yesus tercurah, sejak itu kendali iblis atas manusia terlepas. Sekarang manusia bisa memilih, Kalau mereka percaya Yesus, maka kendali total dan iblis tuntas, selesai, dan tidak ada lagi kontrol. Saya kasih informasi sekarang, hati-hati. Kalau ada kiriman WA, kemudian suruh klik sesuatu. Sekarang saya sudah tahu bahwa ternyata HP saudara, laptop saudara, kalau saudara klik sesuatu tertentu, itu saya bisa kontrol pakai remote sendiri. Saya seperti melihat handphone saudara, dan saya mengontrol dari jauh. Dan kalau ada mobile banking, maka saya bisa melihat kalau saudara tekan PIN, saya bisa lihat saudara punya PIN dari tekanan yang saudara tekan. Kemudian saya aplikasikan di handphone saya, tapi rekening saudara, dan akhirnya uang masuk ke saya. Nanti kita lihat saldo habis. Jadi jangan sembarang klik. Kalau ada masuk WA, ya jangan buka saja gembala punya klik, ya haleluya. Kalau yang lain jangan sembarang klik, karena ternyata kontrol itu bisa dilakukan jarak jauh dengan mengklik link tertentu. Sekarang link untuk iblis kontrol kita sudah selesai. Bertepuk tangan bagi dia, haleluya. Saudara, begini ceritanya. Iblis itu sebenarnya dia ada di langit tingkat kedua. Langit tingkat kedua, atau saya nanti jelaskan kapan-kapan. Tetapi satu saat dia akan turun dari langit tingkat kedua, dan dia akan masuk ke langit tingkat pertama, ke bumi. Dan dia akan dalam wujud oknum pribadi, karena tempat di langit kedua akan mulai tergeser sejak anak-anak alam jadi dewasa. Mereka tidak akan lagi berkuasa di sana, dan kita akan menguasai alam roh. Dan iblis akan terakhir 3,5 tahun terakhir, dia akan bermanifestasi dalam figur seorang yang namanya Antikris. Karena sekarang dia punya tempat makin terjepit. Makin banyak orang rohani, makin terjepit iblis punya lokasi. Area domainnya iblis sekarang tidak berkuasa lagi atas manusia total. Tinggal dia berkuasa kepada siapa yang membuka hati padanya. Tetapi orang yang tidak buka hati tidak lagi bisa dikontrol oleh dia. Karena kita telah dibayar tadi lunas, haleluya. Dan yang kedua, sekarang kita telah mengalahkan tipu daya iblis. Iblis saudara tertipu ketika dia maksud menipu. Dia pikir pada teman-temannya, pada skenario waktu Yesus mau mati, iblis berjalan di sekitar situ dan mulai tertawa. Tertawa, ini sudah mau kelar dia, mau kelar. Tapi apa yang terjadi? Sebaliknya yang terjadi. Iblis yang kelar. Sebabnya iblis itu tidak mau tahu. Dia tidak tahu jalan salib. Amin. Dia cuma tahu ini nanti ini pasti ini menghujat Yesus. Ini pasti dia kecewa ini. Tapi terbukti di hadapan Bapa, Yesus tidak pernah berbuat dosa. Luar biasa.
Katakan Yesus ajaib. Yesus dahsyat. Dan tidak ada satu seperti Dia. Tidak ada tandingannya. Jadi saudara tidak rugi melayani Tuhan Yesus. Saudara tidak rugi mati-matian dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Yang ketiga, saudara-saudara, yang ketiga, Ibrani 10 ayat 19, melalui kematian Yesus, apa yang terjadi? Karena ada power di sana, ada kekuatan, ada kuasa. Ibrani 10 19. Ibrani 10 ayat 19, firman Tuhan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Dulu manusia tidak bisa masuk ke tempat kudus kecuali imam besar. Jadi ada tata tabernakel, halaman, ruang suci, ruang maha suci. Halaman semua orang boleh, ruang suci hanya para imam kecil maksudnya, dan yang boleh masuk kepada ruang maha kudus hanya imam besar. Salah beroperasi bisa mati seketika. Tetapi pada waktu hari matinya Yesus, Matius 27 ayat 51, minta tolong. Matius 27 ayat 51, apa yang terjadi di bait Allah pada waktu itu, hari kematian Yesus. Matius 27 ayat 51, firman Tuhan, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Ya, ada beberapa peristiwa terjadi, tapi satu yang ajaib adalah tirai, katakan tirai, atau file. Tirai bait Allah itu terbelah. Saudara, kalau ini layar ini kita belah dua, kalau dia pakai rel di atas, kalau kita belah dua tengah, maka ini tirai akan seperti biasa saja, toh? Dia tidak akan terlihat ruang sebelah. Kalau dia terbelah lurus vertikal, karena ada gantungan gorden. Tetapi ketika terbelah, dia tidak terbelah lurus dari atas ke bawah. Dia terbelah dari sudut kanan atas sana sampai sudut kanan kiri, sudut kanan atas dan sudut kiri bawah. Dan ketika dia terbelah, ruang maha suci terbuka, dan para imam besar terutama terkejut. Karena apa? Sejak kematian Yesus, tirai pemisah yang telah memisahkan bertahun-tahun antara Allah dan manusia sejak Adam, saat Yesus mati, tirai itu disingkirkan. Tirai itu disobek atau dibuat tidak ada lagi, dan tidak ada lagi penghalang saudara dan saya dengan penuh keberanian kita di tempat seperti ini. Saudara sadar atau tidak sadar, Tuhan maha hadir, Tuhan ada di sini. Di zaman itu tidak bisa, Tuhan hanya hadir dalam tabut, melalui tabut yang di ruang maha kudus, dan hanya imam besar yang bisa bertemu, dan pesan-pesannya dibawa kepada masyarakat Israel. Dan selain Israel, saudara, selain imam besar, tidak ada orang boleh merapat ke ruang itu kecuali mau mati. Tetapi ketika tirai itu terbelah, sejak itu kita semua boleh siapa saja. Yang penting sikap hati harus benar. Katakan amin. Tetapi ada bahaya memang di saat kita sekarang ini. Orang menjadi anggap remeh ibadah. Itu ekses yang negatif. Harusnya kita lebih hormat. Karena kasih karunia, kalau kita pernah hidup di zaman mereka, orang Israel, kita akan tahu nilainya. Bahwa ketika kita beribadah seperti ini, bisa bertemu Tuhan secara langsung, worship, praise and worship langsung. Ini adalah sebuah kasih karunia. Ini adalah sebuah kesempatan yang harus kita hargai, yang harus kita hormati, karena dulu tidak bisa begini. Dan kalau hari ini bisa, karena kematian Yesus telah membelah tirai di bait Allah. Tandanya tirai pemisah antara kita dan Allah sudah tidak ada lagi, dan sudah disobek, sudah terbelah, dan saudara bisa masuk tanpa rasa takut, dengan sikap yang benar tentunya. Saudara, dimanapun sudah berada, tidak perlu liturgi, sudah bisa bertemu Tuhan. Sudah ada di mobil, bisa connect dengan Tuhan. Karena Tuhan sekarang mau atau bersedia bertemu kita, karena ada Kristus dalam kita, dan ada Roh Kudus dalam kita. Dan karena kita sekarang adalah bait Roh Kudus, kita adalah bait Allah. Bahkan bukan Allah hanya mau bertemu kita, tetapi sekarang Allah ada di dalam kita. Haleluya. Bilang haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Yang keempat adalah Ibrani 10 ayat 10. Jadi yang ketiga tadi, melalui kematian Yesus, tirai pemisah antara Allah dan manusia disingkirkan sejak itu. Thank you.
Dan 10 ayat 10. Daniel 10 ayat 10 firman Tuhan, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ya, kita Yesus mengorbankan dirinya, kita dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Saudara, saya ingin saudara ingat lagi, pada zaman korban di tabernakel itu repotnya begini. Dalam setahun sekali ada korban, ada 5 jenis korban oleh imam besar. Kemudian ada korban kalau ada laki-laki atau wanita ada kusta. Kemudian ada rumah saja ada sesuatu, ada flek-flek, itu diperiksa oleh imam. Dan kalau itu dianggap kusta, bayangkan rumah saja bisa kusta. Di zaman itu kalau saudara mau ibadah, repotnya saudara tidak bisa bawa ayam. Berani ayam ada bakutu saja, tidak masuk, karena akan kena sensor. Kalau saudara bawa babi misalnya, kalau waktu itu tidak ada babi, domba yang kukunya tidak pedikur dan medikur, kukunya tidak utuh, kukunya luka sedikit, tidak diterima. Karena apa? Karena korban diminta untuk tidak boleh ada cacat dan celah. Dan di situ repotnya. Bayangkan mencari yang sempurna, sementara jemaah ada 3 juta dan tiap hari ada ratusan ribu orang mau antri korban. Ada korban nasar, ada korban pemulihan, tanda kesembuhan, ada orang-orang yang ditahirkan, ada orang korban keselamatan, korban api-apian, korban bau-bauan yang menyenangkan, korban tepung, korban merpati terkukur, domba, kambing, sapi, lembu tiap hari. Itu imam-imam itu beroperasi dengan jemaat yang sekitar 3 juta waktu itu. Coba bayangkan repotnya mencari seekor domba yang tidak ada cacatnya dari sekumpulan domba-domba yang ada yang tiap hari perlu ribuan. Makanya pada waktu di Bait Allah Tuhan Yesus pernah bawa cambuk. Karena telah terjadi konspirasi. Yang penting mau dibeli di muka Bait Allah, imam pasti akan setuju. Karena komisi daripada penjualan ini, imam sudah dapat 10% misalnya. Itu sebabnya Yesus bongkar semua itu. Karena sekarang dia bilang dirubah, korban dihentikan. Karena semua itu ternyata saudara telah melelahkan banyak orang. Dan korban yang satu-satunya Tuhan berikan adalah dirinya sendiri. Dan itu haleluya, sekali untuk selama-lamanya. Terjadi sekali untuk selama-lamanya. Tetapi saya selalu bilang diseimbangkan dengan rasa hormat kita. Karena kalau kita kembali ke zaman waktu itu, saudara-saudara, di dalam setiap kali kita berbuat salah, 1 hari buat salah 7 kali. 7 kali kita bawa kambing, habis tertekan. Betul? Dan di dalam hukum yang ada di dalam hukum Taurat, saya sebutkan sebentar nanti, saudara akan kesulitan karena semua akhirnya dari imam besar, imam-imam sampai orang-orang Israel semuanya pada stres. Karena standarnya tidak ada orang yang mampu. Itu sebabnya digantikan oleh korban Yesus. Dan satu-satunya kematian itu ada korban penghapus dosa yang sekali untuk semua orang dan sekali untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali untuk semua orang yang mau percaya dan sekali untuk selamanya. Jadi caranya secara praktis, saudara, marilah selalu berdamai dengan Tuhan secara pribadi. Kalau kita berbuat salah, Yohanes 1 ayat 19, Tuhan setia. Kalau kita mengaku dosa, Dia akan mengampuni dan menyucikan kita dengan darahnya. Darah itu sekali diaplikasikan berguna untuk selamanya, tetapi tidak boleh tanpa rasa hormat. Katakan haleluya. Yang kelima, saudara kan lebih suka kalau cepat selesai toh. Haleluya. Roma 8 ayat 3 sampai 4. Jadi yang ketiga tadi, yang keempat adalah melalui kematian Yesus, ritual korban penghapus dosa dihentikan. Itu sebabnya tahun 70 oleh Jenderal Titus Bait Allah diruntuhkan. Sampai hari ini tidak ada lagi korban. Roma 8 ayat 3 dan 4. Ya, perhatikan ini. Tuhan, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, Ya, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa,
Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ya, Ayat keempat, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi. Tuntutan hukum Taurat digenapi Di dalam kita. Yes. Yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, seluruh tuntutan hukum Taurat bahwa manusia harus dihukum karena berbuat salah, itu dipertanggungkan kepada Yesus punya pribadi, kepada dirinya yang tanpa dosa. Dia yang tanpa dosa telah dijadikan dosa karena kita, supaya semua dosa kita, oleh karena ritual-ritual yang telah melelahkan banyak orang tadi, itu digenapi melalui pengorbanan kematian Yesus. Dan kalau kita hidup dalam Kristus, Kristus dalam kita, kita tidak perlu ritual yang lain, kecuali kita connect terus dengan hadirat Roh Kudus bersama firman dan Roh Kudus. Haleluya. Saya kasih contoh beban dari hukum Taurat yang tidak mungkin digenapi begini. Minta maaf, wanita setiap bulan datang bulan kan? Itu setiap tempat yang diduduki oleh wanita itu menurut hukum Taurat itu najis. Dan tempat duduknya, bajunya, orang yang bersentuhan, orang yang bersalaman harus mandi semuanya. Bayangkan setiap ketemu orang, kan kita tidak boleh tanya, lagi apa, lagi itu, tidak mungkin. Tapi itu diatur di hukum Taurat. Tidak boleh. Saudara duduk di bekas duduknya, saudara menduduki daripada kedudukan sebelumnya, dari wanita yang duduk tadi itu, Anda telah terhitung ke dalam kenajisan yang sama. Jadi saudara perlu mandi. Sedangkan saudara bayangkan kalau di tanah padang gurun, airnya itu sama dengan harga emas. Betul. Saking mahalnya air, hampir sama dengan harga emas. Jadi kalau mau suruh mandi, minta maaf, wanita lebih banyak jumlahnya dari pria, bukan? Dan seluruh perkemahan itu, pada 1000 wanita minta maaf datang bulan, kemudian mereka jalan-jalan ketemu dengan siapa-siapa, berapa banyak yang harus mandi dalam satu hari sementara airnya tidak cukup. Itu berat. Yang pertama, itu kedua. Yang pertama tadi, sekarang yang kedua. Contoh, binatang yang haram itu salah satu cecak. Kalau ada cecak di rumahmu, maka rumahmu harus ditahirkan. Halo. Bahkan sekarang orang lebih percaya cacat daripada cacat. Bilang, tunggu dulu, belum mulai itu ibadah di pantai sana. Tunggu dulu. Cecak jatuh di belanga tanah itu harus dipecahkan. Dok, berapa banyak orang dari Parepe akan merontak? Orang yang di pulutan. Karena setiap orang mungkin berdoa supaya begitu terus. Karena setiap kali cecak kena di bejana harus dipecahkan dan beli lagi di pulutan. Bara yang najis kena pada kita. Kita tidak boleh bertemu orang yang kita tidak tahu bahwa dia dalam keadaan seperti itu, bukan? Dan kalau kita ketemu, Tuhan anggap najis. Makanya ada ritual, kalau mau berdoa, itu harus cuci tangan, cuci badan, semuanya. Dan itu sama di agama timur. Karena untuk pentahiran. Kalau saudara mau selamat dengan gaya begitu, tidak ada satu dari kita yang bisa lolos. Katakan amin. Karena kalau saya definisikan dosa-dosa yang lain, saudara sudah mati semua kita hari ini. Karena beratnya hukum Taurat. Tapi puji Tuhan. Katakan puji Tuhan. Bilang haleluya. Oleh darah Yesus, oleh darah anak domba Allah, saudara terlepas dari ritual-ritual itu. Yang paling penting adalah hargai dan hormati hadirat Tuhan. Karena kalau kebablasan, saking bebasnya kebablasan, jadi Tuhan jadi kecil di hadapan kita. Tuhan harus tetap dihormati. Jadi apa yang namanya fasilitas kita sudah digenapi dalam Yesus, sekarang harus disyukuri. Jadi kita datang di sini untuk bersyukur karena kematian dan kebangkitan Kristus adalah kemenangan kita. Kemenangan dari hukum-hukum yang kita sendiri tidak mungkin akan menggenapinya. Saudara tidak boleh pakai tas dari kulit ular. Tidak boleh pakai tas dari kulit ini, terenggiling. Semua binatang yang najis tidak boleh. Apalagi sudah punya tas dulu dari ular patola misalnya. Orang Minahasa akan masuk neraka semua gara-gara makan patola. Karena itu binatang najis. Ya, kawok. Haleluya. Tuhan puji Tuhan telah dihapus itu hukum itu. Tino rangsak semua. Babi tore.
Kalau ada sebentar, haleluya. Dengan Yesus mati di kayu salib, dia katakan apa? Tetelestai. Sudah selesai. Jadi jangan ada lagi Yunaninya tetelestai. It is finished. Bahasa lainnya dia bilang begini, the case is closed. Tuntutannya sudah ditutup. Kasusnya sudah ditutup. Siapa yang bayar, siapa yang jamin? Darah Yesus, darah anak domba Allah. Saya berharap suara ini sampai di seberang teluk Tomini ini, karena darah Yesus harus diberitakan. Dia yang telah membuat kita bebas. Itu sebabnya jangan kita mulai dengan daging kembali, mulai dengan roh kembali lagi ke daging. Itu cuma Galatia. Berbalik kepada hukum yang lama, itu sebuah tindakan yang bodoh. Mari maju terus, haleluya. Yang ke berapa? Nah, Roma 5 ayat 10. Roma 5 ayat 10 firman Tuhan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Yes, haleluya. Kita sudah didamaikan. Lebih-lebih kita yang sudah didamaikan, kalau kita mau hidup terus dengan Tuhan, pasti kita akan selamat. Tapi waktu Yesus mati, sudah tahu ada pihak yang punya hati jadi tenang, jadi teduh. Karena maaf, Allah kita adalah Allah yang kasih. Tapi kasih Allah tidak menghapus murka Allah terhadap dosa. Sekali lagi, Allah kita adalah Allah kasih adanya, tapi kasih Allah tidak menghapus murka. Jadi begini ceritanya. Saya minta Pak Andri, Pak Robi, Bro Hendra, mana dia? Wah. Mari, silakan. Kita mau simulasikan begini. Bapak di sorga, Pak Robi. Orang percaya, Pak Andri. Ya. Iblis. Mau dibayar lunas. Tuhan Yesus yang menjadi apa tadi? Ya? Ya, yang menjadi perantara. Yang saya lihat di sini adalah bahwa Yesus yang memperdamaikan Bapa dan orang percaya. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Begini caranya. Satu orang lagi, laki-laki. Oke. Oh, Fanda kan laki-laki. Oke. Arko mana ada air minum bawa. Kuat. Ya, oke. Arko di tempat posisi Bapa di sorga. Dan Bapa di sorga saya bilang tadi bahwa dia punya kasih, tapi kasihnya untuk dosa tetap, dosanya tetap, hukumannya tetap dijalankan. Oke. Jadi Bapa melepaskan hukumannya dan Marko itu membawa peluru itu menuju kepada, tapi begini pakai seperti peluru ya dari sana antar jalan, dari sana ya, tapi slow motion ya, slow motion ya. Seharusnya begitu, Andri, seharusnya begitu. Tapi oleh kematian Yesus, apa yang dikerjakan oleh Bapa di sorga melepaskan hukuman, itu namanya hukum substitusi, ya, penggantian. Jadi hukuman itu jalan, slow motion. Jadi sudah tangkap pesannya? Ulang. Jadi yang harus mati ini, Bapa murka kemana? Ke sini. Kemudian hukumannya dilepaskan. Ya, terlalu cepat.
Ya, jadi peluru hukuman tetap jalan, tetapi di tengah jalan ada yang interupsi, ada yang intervensi, ada yang substitusi, ada yang mengganti. Siapa yang mengganti? Yesus Kristus. Tuh. Haleluya. Dan ketika peluru itu kena, kemudian dia berteriak, sudah selesai. Bapak langsung puas hatinya. Saudara, pembayaran darah Yesus untuk dosa tidak dibayar kepada iblis. Ulangi, pembayaran darah Yesus tidak dibayar kepada iblis, tapi dibayar kepada rasa puasnya Bapa. Ketika Yesus mati, Yesus pernah ngomong di kayu salib apa yang disebut? Eli, lama sabachthani. Kalau Bapak bisa jawab, sekarang mengapa aku memalingkan wajahku daripadamu? Karena yang aku lihat bukan kamu lagi, tetapi dosa Andri. Haleluya. Jadi ini sekarang sudah apa? Sudah lunas dibayar, dan dia dengan Bapa sudah berdamai. Oke, telah habis. Terus memberkati. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Yang terakhir, suka cita sekali kalau nomor terakhir kan. Yang terakhir, begini saudara. Kalau saudara punya polis dan saudara punya wasiat, saudara membagikan pada orang lewat sebuah wasiat. Kapan wasiat itu efektif? Kalau apa? Kalau yang memberi wasiat meninggal. Yang penting jangan saudara yang jadi penyebabnya. Kalau di asuransi itu berbahaya. Ya, saudara yang dapat ada nama di wasiat, siapa? Kita yang sudah dibayar atau kita yang nanti akan percaya, kita. Halo. Katakan halo. Pernah dengar enggak bahwa Tuhan pernah bilang pada Yeskiel, aku akan membuat perjanjian baru, bahwa aku akan memberikan rohku kepadamu. Itu nanti digenapi melalui Yesus. Sejak Yesus mati itu janji, itu wasiat itu jadi. Karena sejak Yesus mati ke depan, baru benar-benar Roh Kudus masuk dalam kita secara penuh. Sebelumnya belum pernah. Dan keselamatan oleh kasih karunia sebelumnya belum pernah. Itu wasiat kita adalah pewaris surga sebelumnya belum pernah. Dan wasiat ini sudah dicatat, dan orangnya harus mati baru wasiatnya bisa efektif. Haleluya. Ibrani 9:15 ayat terakhir. Melalui kematian Yesus kita bisa menerima warisan dari wasiat perjanjian baru. Ini bukan PB Alkitab mati sampai Wahyu, tetapi perjanjian baru adalah perjanjian yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Nanti ayat terakhir itu. Oke? Ibrani 9 ayat 15 firman Tuhan. Ya. Karena itu ia adalah pengantaran dari suatu perjanjian yang baru. Supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Bagian kekal yang telah disiapkan pada kita itu menjadi milik kita ketika yang pemberi wasiat itu mati. Tapi puji Tuhan, dia tidak mati seterusnya. Pada hari ketiga dia, jadi kegunaannya saudara-saudara pada waktu dia mati, warisan, wasiat itu jadi kenyataan, dan kita menjadi pemilik sorga. Dan tidak ragu-ragu lagi, tidak mudah-mudahan orang yang sudah pada Yesus kalau mati hari ini dia pasti sorga. Jangan saya, jangan saudara ya, karena masih banyak proyek. Haleluya. Dan ayat terakhir 1 Korintus 11 ayat 25. Ayat 25. Ini nanti kita baca juga hari Minggu. 1 Korintus 11 ayat 25. Firman Tuhan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan di perjamuan. Dan cawan ini adalah perjanjian baru. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Ya. Setiap kali kamu meminumnya. Ya. Jadi peringatan akan Setiap kali perjamuan kudus kita ingat Yesus mati untuk kita, supaya kita menjadi penerima warisan, penerima wasiat. Yesus ke sorga, kita akan ke sorga. Yesus menang, kita juga akan menang. Yesus menjadi orang yang tekun, sabar, kita juga akan sama. Yesus mengampuni, kita juga akan mengampuni. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Haleluya.